saya Purwasari sebagai content creator dari usaha kelompok kami yaitu Banana Chips. Sebagai pengembang di divisi content creator ini saya tidak sendiri, tetapi ada dua orang teman saya lainnya dengan tugasnya masing-masing, dan saya sendiri bertugas sebagai Dimulai pada 16 September, kami melakukan rapat online untuk menentukan produk yang akan kami jual. Setelah dilakukan rapat dan disepakati produk yang akan kami jual, yaitu Banana Chips. Kemudian pada 23 September telah dibuat logo usaha kami yang pertama. Pada 24 September, kami melakukan rapat pembagian tugas per individu, dan saya sendiri mengajukan diri di divisi konten kreator bagian desain. Pada 7 Oktober telah dibuat browser dengan 3 varian rasa, yaitu original, coklat, dan matcha, sekaligus dilakukan koordinasi dengan tim promosi dan pemasaran. Kemudian 10 Oktober tim konten kreator bersama dengan divisi lainnya mulai membuat konten promosi menggunakan logo usaha dan brosur yang telah dibuat tadi, dan dilanjutkan dengan konten lanjutan pada 20 Oktober. 22 Oktober diadakan rapat seluruh divisi untuk membahas pembuatan stiker kemasan dan banner, termasuk menentukan ukuran serta jenis bahan cetak. Selanjutnya 27 Oktober dilakukan perubahan desain brosur dengan mengganti varian rasa matcha menjadi strawberry dikarenakan ada suatu hambatan pada varian rasa tersebut. Dan telah terselesaikannya pembuatan stiker kemasan serta dilakukan sistem voting untuk memilih salah satu desain banner terbaik yang akan digunakan. Pada 28 Oktober dilakukan proses percetakan banner dan stiker di Malek Parenting. Setelah dilakukan evaluasi, memutuskan untuk membuat logo usaha baru pada 30 Oktober. Mencetakan stiker dan banner kemudian diambil pada 3 November, dan seluruh hasil desain seperti logo, brosur, stiker, dan banner telah terselesaikan dengan baik. Baik, di sini saya Purwasari dari divisi konten kreator dari usaha kami yaitu Banana Chips. Saya akan mewawancarai rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nona. Saya dari MPI divisi konten kreator dari usaha aksesoris dan hijab. Baik, langsung saja ke pertanyaan satu, yang mana pertanyaan itu bagaimana cara kamu mengatasi black ID atau kehabisan kreativitas? Kalau lagi break itu biasanya aku tuh scroll media sosial buat cari inspirasi atau melihat desain orang lain di Pinterest. Pertanyaan kedua, apakah kamu mengikuti tren konten dan desain tertentu, dan menurut kamu tren seperti apa yang menarik serta bisa menarik para pembeli melalui konten dan desain yang telah dibuat? Ya, ini saya juga mengikuti tren desain yang simple dan estetik menurut saya. Desain yang plain, warna spon, dan tulisan singkat yang paling menarik dan gampang bikin orang tertarik. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ada peningkatan dari jumlah viewers, like, followers, atau peningkatan dari peminat pembeli setelah secara rutin membuat konten dan desain? Iya, biasanya ada peningkatan walaupun pelan-pelan ya. Walaupun konten dan desain dibuat rutin dan menarik, viewers dan like jadi naik, followers juga ikut bertambah. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam membuat konten dan desain? Tantangan utamanya itu kadang bingung nyatuin ide sendiri sama maunya klien. Terus susah dapat inspirasi pas lagi nggak mood. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saya. Baik, di sini saya Purwasari dari divisi konten kreator dari produk usaha kami yaitu Banana Chips. Saya akan mewawancarai rekan di samping saya. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Nafa Zara dari kelas MPIF. Divisi saya sebagai konten kreator dari usaha Banana Chips ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan satu. Yang dimana pertanyaannya itu bagaimana cara Anda atau cara kamu mengatasi blind ID atau kehabisan
Silakan cerita. Saya biasanya mencari referensi dari media sosial, melihat contoh desain lain, mengikuti tren terbaru, serta mengambil jeda sebentar agar pikiran lebih segar. Dari situ ide saya biasanya muncul kembali. Pertanyaan kedua, apakah kamu mengikuti tren konten dan desain tertentu dan menurut kamu tren seperti apa yang menarik serta bisa menarik para pembeli? Ya, saya mengikuti tren konten dan desain yang sedang ramai. Tren yang paling menarik pembelinya biasanya yang simple, informatif, warna cerah, tata letak rapi, serta menggunakan gaya visual yang kekinian dan mudah dipahami. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ada peningkatan dari jumlah viewers, like, followers, atau peningkatan dari berminat pembeli setelah secara rutin membuat konten dan desain tersebut? Ada, setelah konten lebih rutin, jumlah viewers, likes, dan followers meningkat. Dan peminat pembeli juga bertambah karena konten lebih sering muncul di beranda mereka. Pertanyaan terakhir, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam membuat konten dan desain tersebut? Tantangan yang meliputi mencari ide baru, menyesuaikan desain dengan tren, menjaga kualitas visual, mengatur waktu pembuatan, serta memastikan konten tetap menarik dan informatif. Oke, itu saja wawancara dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda telah meluangkan waktu. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ada di samping saya, yaitu sebagai produser. Boleh perkenalkan namanya, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Firin. Saya prodi pengembangan masyarakat Islam. Baik, langsung saja pertanyaannya itu yang pertama, menurut Anda apakah kombinasi warna pada banner produk usaha kami yaitu banana chip mendukung suasana promosi? Menurut saya, kombinasi warna pada banner banana chip sudah mendukung suasana promosi karena terlihat ceria dan fresh, warnanya cocok sehingga produk terlihat menarik. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah dari konten promosi kami yang mencantumkan brosur produk bisa menarik peminat para pembeli pada banana chips? Iya, mencantumkan brosur bisa cukup efektif. Brosur membantu calon pembeli melihat informasi produk dengan jelas mulai dari varian rasa, dan harga, dari peluang menarik minat pembeli lebih besar. Pertanyaan terakhir, seberapa besar kemungkinan Anda mengingat brand produk kami setelah Anda melihat dari desain banner, brosur, stiker, serta logo usaha banana chip yang telah kami buat? Kemungkinan mengingat brand cukup tinggi, apalagi banner, brosur, stiker, dan logonya tampil konsisten. Jadi lebih mudah untuk mengingat produk banana chips Anda. Baik, itu saja wawancara dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Firin yang telah meluangkan waktunya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ada di samping saya, yaitu sebagai produsen. Boleh perkenalkan namanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad dari Prodi Hukum Pidana Islam. Oke, pertanyaan pertama, menurut Anda apakah kombinasi warna pada banner produk usaha kami yaitu banana chips mendukung suasana promosi, misalnya segar, elegan, dan ceria? Menurut saya banner Anda itu, ya banner kalian yang buat itu warnanya sungguh kompresisi dan juga balance ya. Jadi membawa nuansa ceria yang berarti warna-warna yang kalian pakai itu cerah-cerah yang membuat konsumen itu terpikat untuk membeli ketika melihat banner kalian. Oke, pertanyaan kedua, menurut Anda apakah dari konten promosi kami yang mencantumkan brosur produk bisa menarik peminat para pembeli pada banana chips kami? Menurut saya cara kalian memasarkan produk kalian itu sangat efektif sekali, apalagi kalau saya lihat itu kalian menyebarkannya bukan hanya secara offline tapi melalui e-commerce juga. Jadi banyak memikat para pelanggan-pelanggan serta melihat brosur kalian itu sangat wah begitu bagi pelanggan itu ingin membelinya karena sungguh menarik dengan varian rasa yang berbeda. Oke, pertanyaan ketiga yang terakhir, seberapa besar kemungkinan Anda mengingat brand produk kami setelah Anda melihat dari desain banner, produk, stiker, serta logo usaha banana chips yang telah kami buat ini? Kalau dari segi mengingat ya, kalau dari segi produknya itu saya sangat mengingatnya karena begini, yang pertama itu kalian menggunakan slogan yang saat-saat ini lagi viral di sosial media seperti yang sayang itu, yang sayang gitu kan, sungguh viral kan, dan kemudian dari segi penjualan kalian itu sangat menjual. Jadi di pola pikir seorang konsumen itu akan selalu mengingatnya karena pembawaan kalian sebagai konten kreator
sungguh menarik dan juga sungguh ceria. Dan juga dalam segi apa yang kalian jual itu, banana chips itu sungguh banana chipsnya itu berasa seperti pisang-pisang yang di Lampung itu. Jadi kesannya tuh saya sempat berpikir itu seperti kalian membeli padahal kan membuat sendiri. Itu yang membuat saya ingat. Oke, itu saja wawancara dari saya. Cukup 3 pertanyaan saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada produser yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Sama-sama. Nah, itulah tadi proses perkembangan dari divisi Content Creator. Saya Wildayanti, saya Sari, saya Adelia Pamit undur diri. See you guys.